Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aimatun Nihayati dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Arab lebih spesifik lagi, yakni dalam Maharatul Kitabah atau keterampilan dalam menulis. Sekarang kita akan membahas macam-macam teks yang ada dalam bahasa Arab. Teks yang akan kita bahas yang pertama adalah teks prosedur atau an-nasul irsyadi. Bagaimana kelengkapan materinya? Kita simak video selengkapnya. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian. Pengertian dari teks prosedur adalah suatu teks yang berisikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang hendak dicapai. Maksud dari pengertian ini adalah semisal Aisyah ini ingin masak mie. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan Aisyah agar dia bisa makan mie? Apakah dia harus membeli mie-nya terlebih dahulu? Ataukah dia harus memasak air terlebih dahulu? Nah, nanti akan kita bahas secara lanjut di video-video selanjutnya. Baik, yang pertama kita bahas dari tujuan teks prosedur. Apa itu tujuan dari teks prosedur? Yaitu memberitahu pembaca tentang proses pembuatan sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Jadi, tahap paling penting adalah kalian harus tahu tujuan kalian itu mau apa. Semisal pembuatan sesuatu. Oh, saya mau membuat donat. Nah, itu sudah termasuk tujuannya. Atau melakukan pekerjaan. Saya mau ngepel nih, mau mengepel kelas. Atau menggunakan suatu alat. Saya mau menggunakan laptop nih, cara penggunaannya bagaimana? Itu termasuk tujuan. Di tujuan ini adalah paling utama yang harus kita ketahui. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu tujuan kita itu mau apa? Kemudian kita siapkan material. Material dalam teks prosedur itu apa, Bu? Material merupakan hal-hal atau bahan-bahan apa saja yang perlu dipersiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Contohnya, kamu tadi tujuannya ingin membuat donat. Kemudian di material ini, kamu harus menyiapkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam membuat donat. Materialnya itu apa saja? Tepung, gula, mentega, air, telur, dan yang lainnya. Yang terakhir, ketika tadi kita sudah membahas tujuannya, kemudian ada materialnya. Yang ketiga ada langkah-langkah atau al-khutuwat. Langkah-langkah dalam teks prosedur merupakan langkah menjelaskan tentang tahapan yang harus dilakukan sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Susunannya harus berurutan, logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, ketika tadi tujuan kita semisal ingin membuat donat, materialnya sudah disiapkan. Kemudian langkah-langkahnya apa? Yang pertama, mencampurkan tepung dengan mentega yang telah dicairkan, seperti itu. Kemudian setelah itu diuleni, dimasukkan bahan-bahan selanjutnya, hingga diproses digoreng menjadi sebuah donat. Dan yang perlu diingat,
Harus berurutan ya. Bahasa. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada contoh. Jika tadi dalam pembahasan materi, Ibu memberikan contoh dalam bahasa Indonesia, sekarang Ibu akan memberikan contoh dalam bahasa Arab. Yang pertama ada al-hadfu atau tujuannya. Dhahabtu ilal mustashfa walakin hadha awwalu marrah huduri ilal mustashfa. Saya pergi ke rumah sakit, akan tetapi ini pertama kalinya saya ke rumah sakit. Nah, itu adalah tujuan Ibu. Kemudian madahnya atau materialnya asy'uru bil huknati wal humma ila arba'una darajah mi'awiyah muddata yaumit thulatha. Materialnya, saya ini merasakan sakit pada perut saya dan suhu badan saya itu tinggi sampai 40 derajat. Dan saya merasakan ini sejak hari Selasa. Kemudian al-khutuwat atau langkah-langkahnya, yang pertama yaitu antamla'i istimarotit tasjil, yaitu mengisi formulir pendaftaran. Thumma khudhi raqma qaimati al-intidhari hatta da'akil amil. Kemudian, ambillah nomor antrian sampai petugas memanggil nomor antrianmu. Wa sayurafiquki al-mumarridu biliqa'it tabibah. Setelah itu, perawat akan memanggilmu untuk bertemu dengan dokternya. Jadi, di sini jelas ya, karena saya ini baru pertama kali datang di rumah sakit mau periksa, jadi saya diarahkan pertama kali untuk mengisi formulir, kemudian mengambil nomor antrian, kemudian nomor antrian saya dipanggil, sampai perawat memanggil saya untuk bertemu dengan dokternya. Baik anak-anak, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di modul pembelajaran. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan sampai berjumpa pada pembelajaran yang lain. Syukran kathiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.